Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai dengan varietas roket ini. Tanaman cabai roket ini kemarin ditanyakan usianya sudah 149 hari setelah pindah tanam. Kemudian nanti apa saja yang saya pergunakan untuk sarana perawatan tanaman cabai ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, channel yang tidak bosan-bosan untuk membagikan aktivitas di kebun tentang perawatan tanaman cabai yang sehat, kemudian juga tanaman cabai yang terserang hama penyakit. Sahabat tani dimanapun Anda berada, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, cabai memiliki beberapa tantangan, namun dengan prosedur pemupukan cabai fase generatif yang tepat, tanaman cabai bisa memberikan hasil yang maksimal. Di fase generatif, cabai mulai memasuki masa pembentukan bunga dan buah. Itu yang harus dipahami. Fase ini harus mendukung pertumbuhan bunga dan buah yang sehat, teman-teman. Prosedur pemupukan cabai di fase generatif ini harus dilakukan secara tepat dan benar. Kemudian pemupukan cabai pada fase generatif sangat penting untuk memastikan tanaman bisa menghasilkan buah berkualitas dalam jumlah yang banyak. Kemudian pahami kebutuhan nutrisi cabai pada fase generatif ini. Fase generatif merupakan masa ketika cabai membutuhkan lebih banyak fosfor dan kalium. Fosfor berperan dalam pembentukan bunga, sementara kalium membantu memperkuat batang dan untuk mempercepat buah sehingga lebih besar dan bisa tahan terhadap penyakit. Pupuk-pupuk yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini ada beberapa jenis pupuk yang dapat digunakan di fase generatif. Jadi saya menggunakan Kalinet untuk bunga dan buahnya. Ini teman-teman, pupuk yang selalu saya pergunakan adalah pupuk Kalinet. Ini untuk fase generatif dan bisa dicek di video-video kami sebelumnya. Manfaat pupuk Kalinet ini adalah penggunaan Kalinet kandungannya kaliumnya itu sangat tinggi sehingga mencegah kerontokan bunga, meningkatkan keberhasilan buah, mempertebal kulit buah, dan menjadikan buah lebih berbobot. Selain itu, Kalinet juga bisa memperkuat sistem imunitas tanaman dari serangan hama dan juga penyakit. Cuaca ekstrim, lebih jelasnya Kalinet sangat bagus sekali dipergunakan untuk membuat tanaman cabai buahnya berbobot, kemudian juga tidak mudah terjadi kerontokan, meningkatkan aktivitas transportasi dan penimbunan karbohidrat pada organ-organ generatif seperti buah, umbi, biji, bulir, dan polong. Kemudian juga meningkatkan bobot, ukuran, kualitas, penampilan, dan daya simpan hasil panen, memperkuat figur tanaman sehingga tidak mudah patah ataupun rebah, meningkatkan kadar gula pada tanaman semangka, melon, jeruk, dan buah-buahan lainnya, memperpanjang umur daun tua supaya tetap berfotosintesis, kemudian juga mencegah kemacetan pertumbuhan tunas ujung, akar, dan anakan, kemudian juga membantu pembentukan bintil akar pada tanaman kacang-kacangan, kemudian mengatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan, meningkatkan rendemen ataupun pada tanaman padi. Jadi ini kandungannya juga sangat banyak sekali, kandungan nanti dibaca sendiri. Kelebihan Kalinet sendiri adalah diformulasikan dalam bentuk potasium borat yang mudah larut dalam air dan mudah
bereaksi dengan senyawa organik dalam tubuh tanaman secara langsung sehingga memberikan hasil yang instan dalam meningkatkan perkembangan generatif tanaman. Dalam menanam cabai pemupukan yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil panen yang maksimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pupuk kalinet yang memiliki fungsi khusus untuk tanaman cabai. Selain itu perlu juga diperhatikan dosis yang diberikan agar tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Untuk mengetahui dosis yang tepat, Anda dapat melihat video-video kami sebelumnya ataupun bisa dibaca di label produk kalinet tersebut. Kemudian yang kedua adalah KALHA, teman-teman. KALHA ini juga sering saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai, bahkan hampir setiap melakukan pengocoran, teman-teman. Biasanya tambahannya adalah NPK 1616 dan juga asam humat. KALHA sendiri adalah merupakan kalsium dan asam humat yang memiliki berbagai manfaat untuk tanaman, diantaranya meningkatkan kekuatan dinding sel tanaman sehingga tanaman lebih kokoh dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian memperbanyak serabut dan bulu-bulu akar untuk penyerapan ion-ion pupuk. Kemudian juga mencegah dan mengatasi busuk ujung buah. Kemudian juga mencegah dan mengatasi rontok bunga dan buah, mencegah gejala mati pucuk pada tanaman muda. Kemudian juga memperbaiki penampilan buah dan ketahanan dalam penyimpanan, mengurangi dan menghambat pertumbuhan jamur-jamur patogen, menetralkan keasaman di sekitar perakaran, kemudian juga mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman, meningkatkan zat hijau daun ataupun klorofil. KALHA ini bisa dipergunakan untuk penyepraian, bisa juga ditambahkan pupuk-pupuk yang lainnya, misalnya pestisida. Kemudian kalau saya pribadi biasanya melalui pengocoran. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan pupuk NPK 1616 ataupun bisa ditambahkan asam aminonya. Kalau saya seperti itu. Ada juga asam humat sudah sering saya jelaskan. Jadi untuk perawatan tanaman cabai saya di fase generatif ini yang saya pergunakan adalah Mordenfol, Vitaron SL, kemudian KALHA, asam humat dan juga kalinet. Kemudian juga kalau musim penghujan saya tambahkan Cover WB. Dan untuk interval penyepraian dan pengocoran jika musim penghujan biasanya saya lakukan 7 hari sekali. Jika musim kemarau biasanya saya lakukan 10 sampai 15 hari sekali, tergantung kondisi tanaman cabai yang kita budidayakan. Sebenarnya perawatan tanaman cabai bisa dibilang mudah jika kita sudah bisa memahami karakter tanaman tersebut. Sering saya jelaskan jika mau budidaya tanaman cabai, yang pertama adalah tekniknya yang harus dipahami, kemudian pahami lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga adalah proses lahan sebaik mungkin, usahakan ukur tanahnya menggunakan pH meter karena hidup tumbuh tanaman itu adalah di lahan. Jadi lahan tersebut punya andil, punya kontribusi besar untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai. Langkah berikutnya adalah dari segi perawatan. Dari segi perawatan tersebut Anda harus menyiapkan pestisida, entah itu insektisidanya, fungisidanya, dan juga bakterisidanya. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi itu kalsium, kalium, boron, dan juga pupuk-pupuk yang lainnya. Kemudian juga harus dikontrol secara rutin. Kemudian air juga harus sering dikontrol karena rontoknya bunga, daun itu tidak hanya kekurangan unsur kalium dan juga kalsiumnya, tapi kadang-kadang kekurangan air juga bisa membuat buah cabai yang kita budidayakan itu terjadi kerontokan. Untuk perawatan tanaman cabai roket ini sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Kemudian juga ada ketahanan virusnya kalau menurut kami, karena populasi kurang lebih 2000 itu hanya ada 10 yang kuning, itu pun juga masih produktif untuk mengeluarkan bunga dan buahnya. Kemudian produktivitas buahnya juga tidak ada bedanya dengan tanaman-tanaman cabai yang daunnya itu sehat. Kemudian
Sering juga saya jelaskan langgeng 58 itu pun juga sangat mudah sekali perawatannya. Kemarin saya coba langgeng 58 walaupun sudah terkena penyakit yang sangat parah, alhamdulillah buah-buahnya pun sekarang juga sudah mulai lebat. Dalam hal budidaya tanaman cabai yang terpenting adalah rajin kontrol tanaman, kemudian juga sering berikan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Bayangkan saja, akar itu menyerap tanaman itu sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jika pupuk yang diberikan itu dosisnya tinggi, yang terjadi apa? Hanya terjadi penguapan. Sisanya terserap oleh perakaran tanaman cabai kita, kemudian lebihnya itu hanya terjadi penguapan. Makanya kemarin juga ada yang komentar di channel kami Hari Petani Indonesia, untuk usia tanaman tua seperti itu Pak, 20 liter kok hanya menggunakan pupuk 150 gram NPK. Itu termasuk teman-teman sudah tinggi sekali dosisnya. Kita bicara perawatan tanaman cabai. Jadi pupuk itu diberikan ke tanaman cabai itu harus bertahap, jangan langsung dengan dosis yang tinggi. Misalnya tanaman sudah subur, untuk menjaga kualitas buahnya, karena pupuk NPK itu ada 3 unsur, dicoba dulu dengan dosis yang rendah. Menggunakan pestisida itu pun juga sama, kalium dan kalsiumnya juga dicoba dengan dosis rendah. Tujuannya apa? Untuk menghemat biaya operasional. Itu yang saya lakukan untuk perawatan tanaman kami, yaitu varietas cabai roket langgeng 58, ori 212, kaliber, kemudian juga abayomi. Jadi intinya, adapun pertanyaan Pak, lebih gampang mana cabai ini dengan cabai ini? Tergantung petaninya teman-teman. Semua varietas bagi kami adalah bagus, karena semua sudah saya coba dan alhamdulillah semuanya berhasil. Itu pun juga di lahan bekas, karena lahan saya hanya ada 3 tempat. Yang ini, kemudian yang kemarin baru pindah tanam, yang sekarang saya semai lagi, kemudian yang langgeng 58. Jadi berulang-ulang, sedangkan saya menanam cabai ini sudah 5 tahun, otomatis sudah 5 periode yang sekarang ini. Mudah dan tidaknya itu tergantung perawatan kita sebagai seorang petani. Maka karakter tanaman itu harus difahami dulu, maunya tanaman itu seperti apa, pupuk yang diperlukan tanaman itu seperti apa, itu pun juga harus diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Kemudian juga ada yang bertanya, Pak, apa mungkin di tempat Bapak belum endemik? Sudah berapa kali saya jelaskan, tanaman cabai saya yang purat banyak, kemudian yang bule juga banyak, keriting daun juga banyak, kutu kebul juga banyak. Terus apalagi yang harus ditanyakan? Jadi semua di wilayah masing-masing sudah tentu virus bule ataupun virus Gemini itu sudah endemik teman-teman, karena tidak hanya ditularkan dari cabai ke cabai, tapi juga bisa ditularkan dari lingkungan, kemudian cuaca, dari pohon-pohonan juga bisa. Jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita sepaham, apapun yang kita pergunakan, tujuan kita hanya untuk merawat tanaman cabai, sehingga tanaman cabai itu produktivitas buahnya semakin banyak. Buahnya setelah saya lakukan pemupukan menggunakan NPK 1616, kemudian pupuk usulan yang kedua adalah pupuk KCL, penyebarannya tetap sama menggunakan Kalinet, kemudian Mordenfol dan asam amino. Kondisi buah-buahnya seperti ini, walaupun usianya sudah 190 hari setelah pindah tanam, tapi buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Dan kalau untuk yang sebelah sini juga alhamdulillah ini pada berantakan semua daun-daunnya. Ini buah-buahnya juga sangat rimbun sekali teman-teman. Mudah-mudahan juga tidak terjadi kelayuan. Jadi ini memang benar-benar sudah tidak bisa menopang buah-buahnya seperti ini. Jika video saya bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Sering saya jelaskan ke teman-teman semua apa yang saya jelaskan di video-video kami di channel Hari Petani Indonesia itu. Setelah saya coba, kemudian saya bicara hasil teman-teman, tapi juga harus diikuti tata caranya, lubang pemupukannya di mana. Dan ini kondisi tanaman cabai kami, buah-buahnya sudah seperti ini, kemudian sangat rimbun sekali dan sudah merah-merah semua. Dan
Resiko menanam cabai kalau di plastik mulsa seperti ini, kalau sudah terkena angin kemudian talinya ini lepas dari ajirnya, biasanya akan terjadi kontak. Ini buah-buahnya bisa dilihat sendiri. Teman-teman, ini jawaban dari kami, mudah-mudahan tidak mengecewakan dari pertanyaan subscriber kami, tapi insya Allah mudah-mudahan jawaban kami bisa membantu. Kesimpulannya dari semua yang sudah saya jelaskan tadi adalah fungisida, insektisida itu dengan cara saya rolling, kemudian NPK 1616 asam humat, kemudian dan juga ada pupuk KCL nya itu pun juga harus disesuaikan dengan kondisi tanaman. Ada juga asam amino yang saya pergunakan dari fase vegetatif sampai fase generatif, dan alhamdulillah tanaman cabai kami juga masih banyak buahnya daripada daunnya. Walaupun tanaman varietasnya sama, tapi metode dan SOP yang dipergunakan adalah berbeda-beda. Itu sah-sah saja, yang terpenting adalah kita bisa saling menghormati. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.